Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama IM Tech Channel. Kita di sini hari ini mau menyambung yang kemarin masalah bore up ya. Kemarin sudah kita bahas bore up yang kemarin Supreme 125 mau dijadikan 130 cc. Kemarin sudah proses pembubutan dan cowakan piston ya, ini ya, lihat. Ini sudah dicowak dan sudah dibubut bagian pistonnya. Kita di sini akan belajar mengukur kompresi ya. Ini kita di sini akan mengukur kompresi statis ya. Bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih cara mengukur kompresi, hitungannya seperti apa, rumusnya seperti apa, kita akan share ke teman-teman. Kita berbagi lah ya. Umpamanya kalian membuat motor tune up atau membuat sebuah motor bore up, kalian tidak asal membuat desain piston ataupun kompresi yang seharusnya disesuaikan dengan kondisi motornya ya. Langkah pertama kita akan, ini sudah top ya, yang kemarin kita kasih clearance di sini agak banyak. Kemarin karena ini buat besok kita akan menggunakan kompresi tidak terlalu tinggi ya. Ini clearance-nya agak tinggi mas. Nih. Berapa itu? Ya. Menghitung clearance kemarin ya, ini 0,8 ya. 0,8. Ya, ini udah top. Kita ukur kembali ya. Ini 0,8, sangat aman sekali untuk keperluan harian ataupun Hadap sini mas. Iya. Jadi kelihatan. Ya, ini ya. Oh, Ini iya, clearance-nya 0,8. Dan desain piston kemarin tengahnya kita buat 39 karena menyesuaikan iya, ya. posisi paling sempit di sini 39. Kita gunakan 39 agar lebih aman, dan karena bahan bakarnya besok kita akan menggunakan Pertamax turbo. Ini besok mungkin nyalanya akan menjadi injeksi ya. Kemarin sudah rapat sama teman-teman. 130 ini ternyata besok mau dibikin proyek injeksi. Jadi yang tadinya karburator menjadi sistem injeksi. Kita sudah membeli seperangkat alat bore up-nya untuk sebuah mesin injeksi ini ya. Ada kabel bodi, terus ECU-nya pakai ya, besok nanti kita lihat. ECU-nya enggak saya akan sebut sekarang ya. Ini besok akan dikasih yang namanya sensor-sensor. Di sini ada sensor EOT, ada sensor CO ya. Tapi di sini kita fokus untuk pengukuran kompresinya dulu. Langkah-langkahnya seperti apa? Tadi sudah dilihat, clearance-nya sudah 0,8. CC-nya kemarin dihitung 129,8 ya. Yang kemarin kan sudah ada video tentang cara untuk menghitung CC motor dan kompresi statis kemarin. Nah, sekarang realnya ya, realnya di mesin itu berapa ya, volume ruang bakarnya berapa cc. Cara mengukurnya seperti ini ya. Pertama, topkan dulu posisi piston ya. Habis itu kita kasih grease bagian samping ya. Ini praktekkan di rumah ya. Bagian samping dikasih grease nanti mas. Ini fungsinya agar menjaga pada saat pemburetan tidak terjadi kebocoran masuk ke ruangan ring piston. Ya, ini dipampatkan dulu dengan menggunakan stempet atau grease ya. Oke. Lalu setelah itu kita bersihkan bagian samping. Bersihkan, jangan sampai ada yang melebar-melebar ya. Usahakan bagian pinggirnya saja yang terkena grease agar dia tidak masuk kemasukan bensin untuk pemburetan ya. Oke. Terus lanjut ya. Oke. Jangan sampai terlalu berlebihan ya, karena akan menimbulkan kompresi tambahan. Nah, ini udah oke ya. Ini sudah rapat. Lalu ini ya, untuk di head
Untuk di head ini masih standar ya. Kita akan pasang klepnya, ini belum disekir tapi kita akan menggunakan grease juga. Kasih pinggirnya ya biar dia terjadi nggak bocor. Intinya biar nggak bocor dulu ya. Kita hanya untuk mengukur kompresinya dulu. Jadi bisa referensi buat teman-teman untuk mengukur kompresinya Berapa gitu? iya, butuhnya seberapa, kalian dari dasarnya ini dulu ya. Kalau kepengen kompresi besar ya kalian mengukurnya ruang bakarnya sempit. Kalau kepengen kompresinya sedang-sedang, kompresinya nggak terlalu besar ya. Kita pasang dengan per, ini per yang lemes, Standar ya? bukan ini Warnanya per apa? buat per-peran lah ya. Intinya buat menipu ini dulu ya, biar rapet, biar masangnya gampang dan nyopotnya juga gampang tuh kan. Oke. Langsung kepasang kan. Ini besok fungsinya juga buat pendayelan ya, pendayelan, terus mencari profil noken yang optimal seperti apa. Jangan pakai per yang aslinya dulu, nanti terakhir pernya dulu terakhir. Per bisa menyesuaikan. Per lah bisa ya. menyesuaikan. Nah, usahakan pernya, klepnya itu rapat. Kalau sudah disekir nggak masalah. Kalau ini karena belum disekir, Kita gunakan kita grease gunakan ya. grease dulu ya, agar rapet. Nih, kalau kalian di rumah nggak punya ini, cari ya perscape apa-apa, yang penting bisa untuk mengganjal dulu ya, buat Oke. menipu agar klepnya terangkat ke atas. Nggak usah pakai per standarnya dulu, nggak masalah. Kalau saya lebih enak pakai ini biar bongkar pasangnya mudah. Nah, ya kan? Ya. Ini udah rapet ya. Lalu kita lepas head bagian atas. Subhanallah. Untuk kalian yang masih bingung ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Berapa milinya itu nggak ada patokan. Jangan terhasut oleh ukuran ya. Oke. Intinya kreasi kalian sendiri ya. Jangan sampai patokan saya segini kalian ikut-ikutan. Jangan diikuti, tapi olah pikiran kalian sendiri untuk membuat sebuah mesin ya. Logika sudah ada, yang ngajarin sudah ada, kalian tinggal mengembangkan. Kalau kalian baru dari dasar ya harus tahu dasarnya dulu. Oke? Oke. Nah, lalu pasang packing. Pasang packing ya. Oke? Lalu kita pasang head. Habis itu dibaut dua saja, nggak masalah. Yang penting rapat. Nah, oke. Oke. Setelah itu kita posisikan mesin sejajar dengan lubang busi. Nah, repot kan guys? Hey, repot Bob. Repot. Bikin motor itu repot. Iya. Nih, lihat. Oke. Nah, lihat, perhatikan. Perhatikan bagian lubang busi sini ya. Ya, oke. Oke. Lubang busi sini ya, itu usahakan sejajar dengan itu loh, permukaan air, nggak boleh mereng. Dari jauh, mesinnya posisinya mesti aneh. Ya. Intinya itu lubang busi harus sejajar dengan air ya, contoh ya datar lah Datar ya, gitu ya Om. soalnya kayak gini, kesini nanti ya, kesini Mbak, nanti ada yang dihitung di volume lubang busi karena lubang busi tertutup busi. Nanti pada saat pemburetan
pastikan dia kan di atas tuh ya. Ya, Ya. nanti kita praktekkan. Kayak gini. Kompresi adalah perbandingan dari cc motor ditambahkan volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar. Nah ya, volume ruang bakarnya nanti pada saat diburet itu kan pasti businya kan tertutup tuh ya sama Ya. pemburetan. Nah, volume ruang bakarnya ini harus dikurangi dulu. Harus dikurangi ya. Hasil ini volume ruang bakar dikurangi volume lubang busi. Maksud nggak? Oh ya maksud. Nah, setelah itu angka ini baru masuk ke sini. Volume ruang bakar efektifnya kan setelah tidak ada busi. Oh Ya, iya. oke, maksud lah ya. Maksud. Intinya volume ruang bakar efektif itu businya kan masuk. Dikurangi lubang busi gitu loh. Ya nanti kita Iya. praktekkan, kita akan Oke. ajarkan sedikit lah ya. Berbagi loh ya. Ya. Biar kalian itu pada cerah, gitu. Pikirannya pada cerah. Maksud ya. Maksud. Nah, ini alatnya sederhana ya. Banyak di online shop namanya buret. Ya kita bukannya mau pamer ya, kita hanya sedikit berbagi buat kalian-kalian yang hobi mainan motor, hobi balap, hobi modifikasi. Kalian tidak salah arah. Kalian hanya melihat sebuah piston jenong, kalian hanya ikut-ikut gimana cara membuatnya ya gitu ya. Hitungannya seperti ini. Mencari kompresi itu berhubungan dengan nanti kita pemakaian bahan bakarnya untuk menggunakan apa. Oke? Oke. Kita nanti realnya ini dulu ya. Nanti kita hitungkan. Perkara nanti hasilnya 1 banding berapa kita abaikan. Intinya realnya yang kemarin habis dibubut. Untuk pengukuran kompresinya ya seperti ini ya. Oke? Oke. Setelah itu, nah ini masih kosong. Kita isi dengan cairan Bahan bakar ya. ya, bahan bakar. Ini merah, Pertamax turbo. Aduh, bablas. Ya, usahakan buretnya itu bersih. Buretnya harus bersih karena kalau tidak bersih nanti macet ya. Oke. Karena satu pasir aja di dalam bisa memacetkan pipa kapiler yang di bawah, guys. Yang belum maksud boleh tanya di kolom komentar atau konsultasi apa terserah, saya terbuka, saya akan berbagi lah gitu ya. Itu apa, Om? Terus Oli ya. nah ini campurkan oli ya, 1 banding 1 lah ya. Oke, kita akan campurkan terus. Nanti ada pertanyaan apa terserah, tanya apa. Masih ada yang bingung, biasanya mama penasaran bahan bakar bensol pakai apa gitu ya, kompresinya berapa, cari di Google penghitungan kompresi statisnya ya, 1 banding berapa. Tapi itu nanti berhubungannya sama ya banyak sih. Intinya dasarnya dulu ini ya, Ya. biar nggak terlalu panjang. Nah ini oke ya, ini 0 ya, ini 0 ya. Oh 0 ya, oke. Ya berapa cc yang ada di dalam silinder ini kita masukkan. Ini Mbak ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Nah ya, nih terang. Oke, kita masukkan dari 0 ya. Oh kurang. Dari 0 ya Mas. Ya Oke, dari ya. 0 banget. Ya dari 0. Kita masukkan. Sambil ngobrol ya. Yang nonton itu kan biasanya kepengin kita Oh, ngobrol. ngobrol ya. Ya wis masukin. Ish, saru. Ada saru. Ya Orang masuk. masukin apa nih? Oke.
ini ya dimasukin ya Cairannya. cairannya sampai penuh lubang busi ya. Oke. Ingat-ingat Sampai penuh. sampai penuh di lubang busi ya, nanti dikurangi Oke. lubang businya. Itu namanya volume ruang bakarnya yang sudah dikurangkan dengan lubang busi. Volumenya nanti kita ukur bersama lah ya, ngukurnya terakhir. Jadi bocor apa ya? Enggak. Bocor mah. Turun pistonnya ganengan. Weh. Yuk, action bang. Oke, lanjut yang tadi ya. Yang Ya. namanya pemburetan biasanya gagal pada awal. Gagal yang kedua biasanya nggak cuma satu kali. Karena mungkin ada sedikit masalah kebocoran sedikit gitu ya. Kita harus ulangi lagi. Jadi jangan sampai males ngitung ya. Tadi ini sudah ngitung ya, tak skip tadi bocor. Ternyata pistonnya turun, ketarik krek as. Kreknya narik piston. Waduh. Saya kurang teliti ya. Nah, lanjut ke ya pemburetan ya. Lihat ya ini ya. Ini harus sejajar sama permukaan air paling Datar tinggi lah gitu ya. Kalau ada orang buret ya di mesin kan nggak bisa bro, nggak bisa, posisinya kan dia kan cairan, harusnya dia datar ya. Langsung Oke, aja ya. Langsung. Ini mulai dari nol ya. Nih lihat. Ini dari nol ya, mulai dari nol. Ya nggak aja nol lah ya. Ya Iya, 0 itu. masuk seberapa volumenya yang masuk ke dalam silinder headnya ini. Oke, dia mulai Ya. turun ya. Lihatin Ya. tuh. Turun. Mulai turun. Perhatikan turunnya ya. Ya, turun. Kalau Kita lihat ke bawah. menggunakan ini itu insya Allah ya presisi lah. Jangan pakai suntikan. Suntikannya boleh, tapi untuk 0,0 nya kan agak susah gitu loh. Kita nggak Iya. mengharamkan Kurang yang akurat pakai ya. maksudnya nggak melarang pakai yang suntikan, itu terserah. Karena Lawang mungkin adanya iya mungkin. adanya kita juga ini adanya ini ya pakainya ini. Ya. Oke ya. Ya, ini belum ya. Ini kita hanya untuk memastikan bahwa ini pistonnya udah di atas ya. Ini kan naik turun tuh. Ya. Kita cari posisi yang paling Paling naik. paling atas ya. Ya, paling atas. Kita teteskan lagi ya. Kurang dikit. Sampai volumenya benar-benar rata dengan Datar ya. ya datar lubang busi. Oke. Nah, itu ya udah nggak turun ya. Perhatikan Ya. di sini dia menetap, dia nggak turun, berarti dipastikan nggak bocor dalamnya ya. tuh nggak bocor, jadi aman, pede gitu loh. Iya. Sini. Ya, jadi dalamnya tuh pede ya, nggak ada yang brebes ke samping gitu ya. Buktinya Nggak ada kan yang nggak ada yang rembes turun ya. ya, nggak ada yang rembes. Jadi ketelitian nomor 1. Nah ini hasilnya adalah 11,4 ya. 11,4 ya. 11. Ya, 11,4 kita catat di papan tulis ya, seberapa ya. Oke. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Ya. Singkirkan kemana ini? Singkirkan dan amankan. Amankan. Aduh. Say. Senjata pamungkas. Apa 11,4 ya. Ya, 11,4. Volume ruang bakarnya plus volume lubang businya tadi adalah 11,4. Nah, ini masih kotor. Belum bersih ya. Belum bersih, belum dikurangi sama volume lubang busi. Ngukurnya ambil busi aja. Oke. Nih, pakai kalkulator. Nah, sudah beli kalkulator. Ya. Lubang businya kita hitung lagi karena lubang busi mempunyai volume yang tertutup oleh businya. Jadi kan cairannya di dalam itu dianggap tidak ada. Jadi harus diulangkan dengan ini. 9,8 lebarnya ya. 9,8. Tingginya adalah 17 ya. 17 ya. Oh iya. 17. 9,8. Lebarnya adalah 9,8. Komanya mana? 9,8 mili. Ya. Tingginya Tingginya adalah
Kira tadi 17. 17,00 mm. Menghitung volumenya ya sama. Pi D kuadrat kali T dibagi 4000. Ya. Ya. Pi-nya berapa? 3,14 3,14 dikalikan diameter. Lebar ya, diameter ini kan 9,8 kuadrat dikalikan dikali 17 dibagi 4000. Karena kita menggunakan langsung rumusnya yang ini ya. Nah, kita hitung 3,14 dikali 9,8 dikali kali 9,8 dikali 17 dibagi sama 4000. dengan dulu dibagi 4000. Komputer bodoh, kalkulator bodoh itu nggak canggih, harus sama dengan dulu ya. 1,28 cc ya. Berarti volume lubang businya itu adalah 1,28. Volume lubang busi 1,28. oh iya, Volume ruang bakarnya tadi 11,4 ya. berarti tinggal dikurangi ya Om. 11,4. Ya iyalah. Ini baru ketemu volume Baru ruang ketemu. bakar yang temenan nih. Baru ketemu bersih ya. Dia bersih. Jadi sudah dikurangi sama Real volume ya. real. Berbeda lagi sama lubang businya Jupiter. Kalian harus ukur juga volume lubang busi Jupiter. Mamanya kan pakainya pendek. Oh, ya iya. harus mengukurnya Tiap lubang businya. Iya busi berbeda. beda ya. Jadi berbedanya itu momennya motor lain, RX King apa kan businya besar Panjang, gitu ya. ya. Menghitungnya seperti ini sama. Intinya dasarnya itu sama. Cuma beda di busi Beda gitu di ya. busi ya. 4 dikurangi 1,28 1,28 sama dengan 10,1 ya. 10,1 cc. Oke ya, 10,1 cc. Catat, saya akan menghapus. Nah, ketemu ya volume ruang bakarnya 10,1 ya. Kita hitung Ya, kompresi ya. Jadi kompresinya adalah volume silinder ditambah volume ruang bakar dibagi volume ruang bakar. Volume silindernya kemarin kan 130 ya, sebenarnya nggak mutlak 130. Pistonnya 53,4, diameter apa? Strumnya itu 57,9, nggak 58, cuman beda 0,1. Ketemunya kan 129,8 cc ditambah 10,1 dibagi 10,1. Hasilnya berapa ya? Nih, Hitung lagi pakai kalkulator. 129,8 ditambah 10,1 dibagi sama dengan dibagi 10,1. 10,1. Hasilnya kompresinya 13,8 ya. 13,8. Berarti idealnya pakai Ya enggak, ini berarti kompresinya besar. Ini iya, kompresinya kalau tinggi tuh. kompresinya tinggi berarti untuk menggunakan Bahan bahan bakarnya bakar 13,8 ya. Banding 1. 1 banding kompresinya. 13,8. Jadi ini pakainya bensol. Butuh oktan yang tinggi ya. Oktannya harus tinggi. Terus kalau untuk mengejar ke tadi yang kompresinya 1 banding 12,5 ya harus dipotong lagi. Ya, jadi Dikepras prosesnya lagi itu ya. step by step. Ini masih terlalu tinggi. Terus Kita turunin lagi ya. lagi berarti bisa dari pemotongan Head. ya piston crownnya itu ya, jenongannya harus dipotong lagi, Oh, sesuaikan lagi ya, dipotong 1 mili kah atau 0, berapa ya. Itu prosesnya step by step, tapi di sini kita akan yang real di sini itu hasilnya seperti itu. 13,8 Cara menghitung kompresi ya. kalau 13,8 berarti kemarin patokannya adalah pistonnya jenongnya segitu. Gitu loh, cowakannya segitu. Nah, ada pertanyaan enggak? Ini sudah selesai ya pelajaran kompresi ya. Makanya berbagi masalah kompresi ini hasilnya seperti itu.
Jadi menghitungnya mudah lah. Ya, yang penting mau belajar ya. Ya, jangan Oke. lupa subscribe. Lupa dari tadi ya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Terima kasih yang sudah Ya, ya. menonton video ini. Oke. Besok ya. Video besok kita akan membahas masalah pendailan mungkin ya. Setelah ini pendailan noken as seperti apa ya. Dari yang standar menghitung, ya. mulai dari yang standar dulu. Kita menghitung standar, jangan langsung racing. Jadi Standar noken as aja seadanya. kadang. Contoh kayak gini ya, noken as seadanya ya. Hmm. Kita besok akan simulasikan dengan mesin Jupiter. Mesin Jupiter, pergerakan noken asnya seperti apa ya. Ini noken as standar. Terus menghitung saja yang standar dulu ya. Bukanya Iya, yang seberapa, standar. liftnya seberapa. Nanti baru, karena kalau langsung belajar ke racing, nanti takutnya Bingung ya Om. kayak gini, nggak mateng di masalah Yang standarnya. klep nanti beresiko tabrakan sama piston. Nanti kita akan kita akan Bahas lah. ya, buat kita bareng-bareng meminimalisir kerusakan mesin gitu loh. Jadi seperti apa membuat cowakan yang aman, terus profil yang aman seperti apa gitu loh. Jangan terlalu over tapi pas di motor gitu loh. Apakah Oke. overlap tinggi itu jaminan untuk kencang? Kan tidak juga. Jadi sesuai semua, porsinya itu sesuai, dari kerk as, dari kompresi, dari piston, dari semua materialnya pas gitu loh. Jadi 4 tak itu sinkron, satu-satu itu berpengaruh sekali. Oke ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu, Amin. dukung terus. Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.